Silakan, saya beri kesempatan pertama kepada Pak Yudi dulu. Tadi yang terakhir coba Pak, karena ini banyak sedikit gugatan ke Bapak ini mengenai Islam dan Pancasila. Pertama soal tadi, sebenarnya kalau rakyat itu sudah Pancasilais Pak ya. Yang belum itu para penyelenggara negara. Dan memang amanat untuk menjalankan Pancasila menurut Pancasila dan Undang Dasar 45 itu dimandatkan pada penyelenggara negara. Amanat untuk menjalankan Pancasila itu pertama-tama dititipkan pada para penyelenggara negara. Tadi itu dalam pokok pikiran keempat dikatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan para penyelenggara negara itu untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita moral yang luhur. Kemudian Supomo dalam penjelasan terakhir tentang konstitusi mengatakan gini, tiap konstitusi itu ada kelemahannya, dia bilang. Oleh karena itu yang terpenting dalam kehidupan bernegara adalah semangat para penyelenggara negara. Nah, semangat ini kata Notonegoro, semangat di sini adalah semangat dalam arti alam pikiran Pancasila itu. Meskipun katanya negara ini negara kekeluargaan, tapi kalau para penyelenggara negara mengarahkan pada cita-cita perseorangan, maka pasal-pasal itu tidak ada artinya dalam praktek. Itu memang benar. Dan kebejadan negara ini sekarang terjadi karena merosotnya wibawa dari political class itu. Kelas penyelenggara negara ini itu betul-betul kelas yang paling dekaden dalam sejarah Indonesia mungkin. Nah, tetapi meskipun begitu, kita juga diingatkan di dalam negara kekeluargaan katanya, kata Supomo, jangan pertama-tama bertanya apa yang dapat negara berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang dapat engkau tunaikan pada negara. Jadi tunaikan kewajiban, jangan hanya menuntut hak. Beberapa puluh tahun kemudian pandangan Supomo ini dikutip oleh John F. Kennedy. Jadi dia bilang kan apa itu? Jangan tanyakan apa yang itulah negara yang dapat negara berikan kepadamu, ditanyakan apa yang dapat berikan pada negara. Itu. Jadi oleh karena itu saya mengikuti tadi, berkhidmat pada kreativitas dan gagasan proaktif dari LDII. Jadi mari apa yang bisa kita lakukan, tunaikan dharma kita gitu. Ya. Dan kata Rasulullah kan, seandainya kiamat, kita tahu kiamat akan datang esok hari dan di dalam genggamanmu ada bibit benih, tanamkan itu benih itu. Dan seorang tua berkata, ada seorang tua yang sedang menanam sesuatu, ada seorang remaja datang. Lagi apa? Dia bilang, lagi menanam kurma. Kenapa engkau menanam sesuatu yang tidak akan engkau makan sendiri? Lalu orang tua itu berkata, apakah yang engkau makan hari ini adalah hasil tanamanmu sendiri? Jadi ini moral antar generasi juga menjadi sangat penting. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tentang sosialisme Islam 12 abad sebelum Marx, itu memang Cokro Aminoto dalam sosialisme Islam bicara begitu. Karena terus terang ya, gagasan keadilan sosial dalam sila Pancasila itu, sila kelima, itu sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai moralitas. Ada perpaduan dari gagasan sosial demokrasi di Eropa, ada perpaduan juga dengan unsur-unsur adat, hukum adat di Indonesia, tapi juga dari gagasan sosialisme Islam. Kita tahu di dalam Islam bahwa tidak seperti di dalam komunisme. Di dalam komunisme kan hak milik tidak dibolehkan. Tapi di dalam Islam hak milik itu dibolehkan. Tetapi juga tidak seperti di dalam kapitalisme. Kapitalisme yang model idealnya lebih awalnya, bahwa yang dipentingkan adalah hak milik, tetapi hak kolektif seringkali diabaikan. Menurut moral Islam, setiap kamu punya hak milik, tapi setiap hak milik itu punya fungsi sosial. Oleh karena itu kita diwajibkan, kita boleh hak milik, maka dihormati hak milik itu, tapi harus menunaikan zakat, infak, sodakoh, dan lain-lain. Banyak sekali ayat yang mengatakan jangan sampai harta itu melingkar-lingkar di kalangan kelompok kecil di antara kamu. Itu gagasan sosialisme Islam itu sudah lama sekali. Oleh karena itu kalau Iqbal mengatakan sebenarnya Islam itu Marxism plus God, dia bilang. Dan itu sebenarnya memang sebelum Marx, jauh sebelum Marx, orang sering berpikir sosialisme itu sebagai counter terhadap kapitalisme. Tidak, sebenarnya sosialisme datang dulu. Sosialisme awal yaitu sosialisme yang bercorak keagamaan.
bukan hanya dalam Islam, tapi gagasan pelayanan kekristenan. Otto von Bismarck misalnya di Jerman yang mempopulerkan pertama-tama welfare state, itu diinspirasikan oleh gagasan-gagasan pelayanan gereja. Ya. Jadi memang semua agama-agama mengajarkan sosialisme. Tidak ada agama satupun yang mengajarkan tentang kapitalisme. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, kita